Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Salam sehat dan tetap semangat ya. Oke anak-anak ibu, sebelum kita beraktivitas di dalam pembelajaran dalam jaringan, yuk kita mengikuti ibadah pagi. Kita memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Oh be careful little eyes. Ayo semangat anak ibu Daryanta. Oh be careful little eyes what you see. Oh be careful little eyes what you see. For the Father up above, He is looking down in love. So be careful little eyes what you see. Oh, be careful, little earth, what you have. Oh, be careful, little earth, what you are. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little earth, what you are. Yuk, semangat. Oh, be careful, little tongue, what you say. Oh, be careful, little tongue, what you say. For the Father up above, He is looking down in love. Oh, be careful, little tongue, what you say. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little hands, what you do. Yuk, semua. Oh, be careful, little leg, where you go. Oh, be careful, little leg, where you go. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little leg, where you go. Oh, be careful, little heart, whom you trust. Oh, be careful, little heart, whom you trust. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little heart, whom you trust. Tundukkan kepala anak-anak ibu, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum anak-anak kami belajar di dalam jaringan, kami mau Tuhan beribadah, datang ke hadapan Tuhan, membawa segenap hati kami ke dalam kehadapan-Mu ya Bapa, untuk diisi terang firman Tuhan. Tuhan yang menolong anak-anak kami Tuhan untuk boleh mempersiapkan hati mereka ditaburi kebenaran firman Tuhan, telinga untuk mendengarkan. Berkati kami semua Tuhan, hormat kemuliaan kami persembahkan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ibu, pernahkah kalian merasa menyesal atas kejadian sesuatu? Ya, di mana anak-anak ibu waktu menyesal kalian menangis, ya, sedih, tetapi tidak merubah kejadian tersebut. Nah, bagaimana Esau anak-anak ibu? Pernah menyesal, menangis, meraung-raung. Yuk kita dengar kisahnya di dalam anak-anak ibu, Kejadian 27. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?"
Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Jawab ayahnya, Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. kata Esau, Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. lalu katanya, Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? lalu Ishak menjawab Esau, katanya, Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? kata Esau kepada ayahnya, Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Anak-anak ibu yang terkasih, pasti kalian pernah mendengar peribahasa, nasi sudah menjadi bubur. Hal ini menunjukkan satu kejadian atau peristiwa yang tidak bisa diubah lagi. Walau kalian menangis, meraung-raung dengan penuh penyesalan. Ini mengajarkan kita untuk hati-hati dan dengar-dengaran dengan orang tua, guru, terlebih terhadap firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, penyesalan Esau tidak berguna akibat meremehkan hak kesulungan. Kita sudah mendengar di ayat 38, dengan suara keras Esau menangis dan berkata, Hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Esau tidak mengerti bahwa hak kesulungan merupakan janji Tuhan kepada seseorang. Orang yang meremehkan hak kesulungan telah meremehkan janji Tuhan. Akibatnya, Yakublah yang berhak menerima berkat-berkat dari Tuhan, bukan karena ia lebih baik atau lebih istimewa dari Esau, tetapi karena Tuhan berkenan kepada orang yang sangat menghargai janji-janjinya. Setelah Yakub menerima hak kesulungan itu, terbukti hidupnya benar-benar mengalami berkat Tuhan. Sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan Allah. Tuhan Allah memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum, serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu,
dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Sesungguhnya semua peristiwa yang terjadi antara Esau dan Yakub bukanlah sebuah kebetulan, karena sebelum kedua anak itu lahir, Tuhan sudah berfirman kepada Ribka atau ibunya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Kejadian 25 ayat 23. Nah, anak-anak ibu, dari firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, mari kita dengar-dengaran akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jangan menyepelekan sesuatu, dan kita harus berhati-hati. Terlebih, jangan pernah menukar anugerah keselamatan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita tukar dengan kenikmatan duniawi. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Amin. Tundukkan kepala anak-anak ibu, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, di mana kami belajar Tuhan untuk boleh menghargai segala sesuatu. Kami belajar Tuhan untuk menyatakan yang baik. Kami belajar Tuhan untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Tolong anak-anak kami semua Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh memperkenankan hati Tuhan, memperkenankan hati orang tua, memperkenankan hati Bapak Ibu guru, memperkenankan hati Bapak Ibu guru sekolah minggu, dan segenap orang tua, orang yang lebih dewasa dari anak-anak kami. Bapa, Tuhan yang menolong anak-anak kami terus bertumbuh untuk terus mengenal Engkau, menjadikan firman Tuhan menjadi terang, pelita dalam kehidupan anak-anak kami. Berkati anak-anak kami yang masih belajar dalam jaringan. Berkati Bapak Ibu guru, berkati pemerintahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.